Doakan yang terbaik ya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Pak RK tentu bersyukur. Kemarin beliau menyampaikan, tadi juga me-WA kami, bahwa beliau mengapresiasi langkah penyidik Barreskrim telah menetapkan LM sebagai tersangka karena memang poinnya di situ. Terakhir, aku minta doanya semoga tanggal 28 lancar semua. Nah itu aja, pokoknya doain aku ya. Pemirsa, dua kasus hukum yang melibatkan publik figur kembali menjadi sorotan publik. Model sekaligus selebgram Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Sementara aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang perkara pemerasan dan TPPU yang beragendakan pembacaan duplik dan akan dilanjutkan pada Selasa depan. Nasib Nikita pun akan ditentukan melalui agenda pembacaan putusan. Berikut laporan selengkapnya. Setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik karena mengaku terserang tifus, Lisa Mariana akhirnya hadir untuk menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polda Metro Jaya. Kehadiran Lisa pada Jumat 24 Oktober kemarin cukup menyita perhatian publik. 6 jam jalani pemeriksaan, Lisa tidak ditahan dan tidak dikenakan wajib lapor. Selesai menjalani pemeriksaan, Lisa mengaku pemeriksaan berjalan lancar dan dia diperbolehkan oleh penyidik untuk tetap dapat beraktivitas seperti biasa. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan, hari ini tadi sudah selesai pemeriksaan sebagai tersangka buat Lisa Mariana. Tadi berjalan dengan baik. Juga kita terima kasih kepada Cyber Barreskrim. Tadi sudah menyambut kami dengan baik dan memberi keterangan dengan baik untuk klien kami sehingga merasa nyaman untuk dalam menjelaskan 44 pertanyaan tadi. Mungkin nanti bisa ada yang lebih ditanyakan. Sementara itu, pengacara Lisa Mariana, John Boy Nababan, memastikan kliennya tidak dikenakan wajib lapor. Ia menegaskan Lisa akan tetap kooperatif bila penyidik membutuhkan keterangan tambahan. Enggak. Ya, yang jelas kita mematuhi dan semua proses-proses. Jika nanti diperlukan lagi keterangan buat Lisa Mariana, kita siap hadir. Ya, jadi tidak. Sekali lagi tidak ada penahanan terhadap Lisa, tidak ada wajib lapor. Kita kooperatif dan mengatakan apa yang sebenarnya. Terima kasih hukum ditegakkan dengan benar. Selebihnya atas haknya yang belum mendapat tes DNA dan sekian lebih akan kita hadapi di pengadilan. Oh nggak ada. Ini konteksnya hari ini adalah pemeriksaan tentang laporan Pak RK masalah pencemaran nama baik. Jadi kalau itu agak berbeda. Pencemaran nama baik Pak RK. Yang jelas semua tadi pertanyaannya lebih ke terfokus historical dari awal sampai sekarang. Ya kita mengikuti aja proses-proses nanti di cyber Mabes ini. Ya kita akan pasti kooperatif dan ada perlu bukti yang harus kita berikan untuk penambahan. Oke, terima kasih. Kasus ini bermula saat Lisa secara terang-terangan menyebut bahwa anak sematawayangnya merupakan buah hati dari hubungannya dengan Ridwan Kamil. Pernyataan itu sontak menghebohkan publik dan merusak reputasi sang mantan gubernur. Kini, Lisa harus menghadapi konsekuensi hukum dari semua ucapannya. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar SH,
mengapresiasi langkah penyidik Mabes Polri yang telah menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka. Menurutnya, langkah hukum tersebut membuktikan bahwa laporan pihak Ridwan Kamil bukan sekadar isapan jempol. Hasil tes DNA dan bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik menjadi dasar kuat dalam penetapan status tersangka Lisa Mariana. Muslim juga menegaskan pihak Ridwan Kamil tidak akan membuka pintu damai karena kasus ini dianggap penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyebaran fitnah di ruang publik. Selain kerugian reputasi, pihak Ridwan Kamil juga mengklaim mengalami kerugian material hingga 105 miliar rupiah. LM ini sebagai tersangka tadi malam kami membaca salah satu media nasional bahwa LM tersangka. Tentu kami tim penasihat hukum dan Pak Ridwan Kamil mengapresiasi langkah Bareskrim Mabes Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka. Itu poin penting kami. Kenapa? Karena dari sejak awal, dari mulai kasus ini muncul, pemeriksaan saksi, kemudian terlapor, kemudian pengumpulan bukti-bukti, termasuk juga pemeriksaan hasil tes DNA, itu dilakukan dengan cara-cara yang profesional. Nah tentu itu apresiasi kami yang luar biasa kepada pihak Bareskrim Mabes Polri. Sejak awal kan kami mendukung langkah-langkah dan mempercayakan penuh kepada pihak Bareskrim untuk menuntaskan kasus ini secara hukum. Itu langkah yang dari awal sudah kami sampaikan jauh-jauh hari. Nah sekali lagi bahwa penetapan tersangka ini bukti bahwa apa yang disampaikan berulang kali oleh Lisa Mariana bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil itu kebohongannya terbukti. Fitnah yang keji juga terbukti bahwa tidak benar apa yang dituduhkan oleh Lisa Mariana. Sekali lagi ini adalah merupakan contoh yang tidak baik bagi siapapun itu, mau Lisa Mariana maupun siapapun itu harus belajar, jangan menuduh sembarangan pihak-pihak tanpa ada bukti, karena konsekuensi hukumnya adalah ini konsekuensi serius bahwa ya tentu nanti ke depan Lisa Mariana akan dilakukan proses penegakan hukum di pengadilan nanti. Ya tentu harapan kami bahwa publik sudah mengetahui seluruhnya dengan adanya penetapan tersangka ini bahwa kebenaran memang selalu mencari jalannya sendiri. Kira-kira begitu. Pak RK tentu bersyukur. Kemarin beliau menyampaikan tadi juga mewawancarai kami bahwa beliau mengapresiasi langkah penyidik Bareskrim telah menetapkan LM sebagai tersangka karena memang poinnya di situ. Supaya masyarakat juga paham, mengetahui bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh Bareskrim sudah tahap seperti ini, sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan, tidak lagi isu-isu yang negatif terhadap Pak Ridwan Kamil. Jadi beliau sangat mengapresiasi apa yang telah ditetapkan oleh pihak Bareskrim. Bisa dibilang namanya lagi ya, tentu karena memang kan akibat atau dampak dari kebohongan, dampak dari perbuatan keji fitnah yang dilakukan oleh Lisa Mariana ini kan dampaknya ada. Apa itu reputasi? Reputasi dari Pak Ridwan Kamil sangat-sangat berpengaruh, sangat terganggu. Bahkan bisa dikatakan juga mengganggu tanda kutip adalah rumah tangga juga. Tapi alhamdulillah dengan kedewasaan Pak Ridwan Kamil dan Ibu saat ini baik-baik saja rumah tangganya. Tapi dampak reputasi itu luar biasa sekali. Ya, tanpa bukti menyampaikan ke media itu kan sesuatu yang menurut kami ya sangat gila gitu. Karena telah menyebarkan nama baik dan merusak nama baik orang. Ya pastilah kita tidak memungkiri bahwa awal-awal kejadian ini namanya gelombang, namanya badai rumah tangga itu pasti ada. Nah tentu sekali lagi dengan kedewasaan beliau berdua, ibu dengan bapak, ya beliau mampu keluar dari gelombang ini, keluar dari badai ini gitu loh.
Kenapa? Karena memang Pak Ridwan Kamil menempuh upaya hukum, menempuh upaya penyelesaian secara hukum, dan faktanya hasil tes DNA nihil gitu, tidak identik dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, itu membuat ibu juga semakin mendukung langkah-langkah upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Kira-kira begitu. Berbeda dengan Lisa Mariana yang mangkir dari panggilan polisi, aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU telah memasuki pekan ke-17. Setelah Senin 20 Oktober lalu, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tanggapan replik atas pembelaan Nikita. Giliran Nikita nih yang menyampaikan tanggapannya atas replik tersebut pada hari Kamis 23 Oktober 2025. Dalam duplik tersebut, Nikita menegaskan bantahan terhadap seluruh tudingan yang dianggapnya tidak berdasar. Ia juga memohon majelis hakim untuk menolak replik jaksa karena menilai tuduhan terhadapnya syarat dengan praduga dan tidak sesuai fakta hukum. Bagaimana bikin sendiri, menjawab semua replik yang jaksa katakan minggu lalu, hari Senin kemarin. Jaksa sebelumnya sempat menuding Nikita kerap bersandiwara selama persidangan. Bahkan menilai artis sepertinya tidak memiliki kapasitas untuk mengulas produk kecantikan karena hanya bisa berakting. Namun Nikita menepis semua tudingan itu dalam dupliknya. Usai sidang, suasana haru pun tak terelakkan. Nikita menangis di hadapan media karena merasa lega, sekaligus berharap keadilan akan berpihak padanya di sidang putusan nanti. Selesai setelah HP yang landscape, ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Setelah hampir setahun menjalani masa penahanan, Nikita mengaku rindu suasana rumah dan keluarga. Ia juga mengungkapkan sudah memiliki rencana berpergian ke Eropa usai bebas nanti. Tiketnya bahkan sudah dipesan jauh sebelum kasus ini bergulir. Banget pengen tidur di kamar sama-sama. Mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini insya Allah terkabul sama Allah. Apa yang dijalani menunggu tanggal 28? Meski begitu, Nikita kembali menunjukkan sisi tegasnya saat menanggapi tudingan Dr. Richard Lee yang menyebut dirinya masih bisa bermain ponsel di dalam lapas. Dengan nada kesal, Nikita memberikan respon singkat namun tajam. Aduh Sonia, aku juga nggak peduliin dia, nggak ngurus ya. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, menjelaskan bahwa duplik yang dibacakan kliennya berisi klarifikasi terhadap kelemahan dakwaan jaksa. Ia juga menyoroti tuduhan pemufakatan jahat yang dinilainya tidak memiliki dasar hukum kuat karena tidak pernah terbukti dalam persidangan. Ucapkan terima kasih buat teman-teman media ya, yang sampai hari ini juga masih terus mengawal proses hukum ya terhadap klien kami Nikita Mirzani. Berkenan dengan duplik tadi yang kami sampaikan di dalam persidangan itu, yang pertama soal ya adalah terkait dengan bagaimana sih bentuk kesalahannya. Satu ya, kami sampaikan adalah bentuk kesalahan dari penyusunan surat dakwaan.
ya. Lalu kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan ya. Yang pada prinsipnya pertama itu kita tahu bersama dalam fakta persidangan itu, di keterangan saksi pelapor dalam hal ini Reza Gladys bersama suaminya dan 2 orang asistennya itu bernama Novitas, sahabat Sylvia Novitas. Ada percakapan 3 orang, Nikita, Mail, Oki. Di dalam percakapan 3 orang ini selama 7 menit 40 detik, jaksa simpulkan bahwa itu adalah sebuah kesepakatan untuk melakukan pemufakatan jahat terhadap Reza. Pertanyaannya itu didapat dari fakta yang mana? Persidangan tidak ada sama sekali fakta itu. Bahkan ahli digital forensik yang dihadirkan oleh jaksa sendiri mengatakan bahwa terhadap rekaman percakapan tidak bisa dilakukan ekstraksi datanya, sehingga tidak diketahui apa isi percakapan dari telepon tiga orang itu yang 7 menit 40 detik. Lalu bagaimana jaksa bisa menyimpulkan hal itu? Terkait tudingan Nikita menggunakan ponsel di lapas, Usman juga memberikan penjelasan logis. Menurutnya, aturan di dalam lapas sangat ketat sehingga tidak memungkinkan tahanan bebas menggunakan ponsel pribadi. Kayaknya Nikita dalam situ nggak pegang handphone, bagaimana dibilang melakukan chat-chatan? Ini kan juga hal yang tidak benar juga gitu. Maksud saya di luar daripada itu ya, saya sebenarnya tidak mau menanggapi ya soal persoalan di luar dari persidangan ini gitu. Tapi setahu saya sering besuk Nikita di sana tidak pegang handphone, jadi logikanya bagaimana bisa ada chat-chatan segala macam. Tapi tahu siapa yang membalas chatnya si dokter chat itu? Itu akunnya Nikita apa? Enggak. Akunnya Nikita. Ya nggak tahu. Kan akunnya mungkin dipegang sama asistennya dan segala Sidang Nikita Mirzani memang tak pernah sepi perhatian. Bukan hanya publik, tetapi juga rekan-rekan artis yang ikut mengikuti perkembangan kasusnya. Dukungan datang dari beberapa sahabat dan rekan sesama artis yang menilai proses hukum Nikita harus dijalankan secara adil, tanpa tekanan publik atau kepentingan pribadi. Jadi, kenapa kerugian negara, mungkin itu untuk perbandingan ya, kenapa kerugian negara yang dirugikan negara 6 miliar itu dituntut oleh Ibu Dona, kata Niki, dituntut hanya 1 tahun dan denda subsidiar 20 juta. Secara gue 4 miliar dan gue bukan merugikan negara, kenapa dituntut 11 tahun gitu, dan subsidiar 2 miliar. Itu mungkin perbandingan dari Nikita, bahwa ini loh, ini kan JPU-nya sama, JPU yang sama di kasus Niki. Kenapa di sana 6 miliar kerugian negara lu tuntut dia 1 tahun dan 20 juta, hanya 20 juta. Kenapa gue yang tidak merugikan negara hanya 4 miliar, lu tuntut 11 tahun dan 22 miliar gitu. Artinya Budi juga setuju kan? Meski dikenal keras dan kontroversial, banyak pihak mengakui ketegaran Nikita dalam menghadapi proses hukum yang panjang. Pledoi yang akan dibacakan dalam sidang berikutnya diprediksi menjadi penentu arah kasus ini. Dengan selesainya pembacaan duplik, maka seluruh rangkaian persidangan Nikita Mirzani telah rampung. Sidang berikutnya akan menjadi momen penentuan vonis atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat sang artis. Pemirsa, 2 kasus hukum yang melibatkan publik figur ini masih terus berproses nih guys. Baik Lisa Mariana maupun Nikita Mirzani kini sama-sama harus menghadapi konsekuensi hukum atas ucapan dan tindakan mereka di ruang publik. Kita nantikan bagaimana hasil sidang dan penyidikan selanjutnya. Akankah membuka jalan keadilan atau justru memunculkan babak baru dari drama panjang ini?
Saya Dika Prian pamit, jangan lupa saksikan Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia.